Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue sambil jalan-jalan di kota Birmingham pagi-pagi. Gue ingin ngobrolin terkait dengan situasi di Manchester United saat ini ya, dimana ketika gue bikin video ini memang sedang dalam periode yang negatif banget. Bahkan menurut Ruben Amorim sendiri mengatakan kalau ya ini sedang dalam titik yang rendah, bahkan sangat rendah di klub. Dan menurut gue itu sangat beralasan kalau melihat bagaimana Manchester United ini berjalan dari periode ke periode, tahun ke tahun dengan berbagai manajer, termasuk dari zaman Sir Alex Ferguson. Menurut gue memang periode saat ini bisa dibilang periode yang buruk, kalau tidak menjadi salah satu yang terburuk. Nah, apa yang harus dilakukan? Apa sebenarnya yang salah di Manchester United? Nah, ada sebuah video ya, cuplikan terkait dengan mantan pemain Manchester United. Juga kalau tidak salah ada beberapa staff, gue lupa yang jelas. Mereka-mereka yang terlibat di periode dari Sir Alex Ferguson. Memang Sir Alex Ferguson sudah tidak lagi berada di Manchester United sebagai manajer, bahkan perannya sebagai global ambassador juga sudah selesai. Tapi banyak juga yang mengatakan kalau ya dia sudah selesai, ini sepak bola sudah berbeda, klub sudah tidak sama lagi dan lain-lain. Tapi selalu gua katakan bahwa ada banyak poin, ada banyak hal yang masih sangat relevan, bukan hanya di Manchester United tapi juga mungkin di klub-klub sepak bola lainnya ya. Apa yang dibangun oleh Sir Alex Ferguson, pilar-pilar yang dia letakkan di klub pada saat itu sehingga bisa membawa ke kejayaan dan juga kesuksesan. Nah, di video tersebut mantan pemain Manchester United ya, termasuk juga Jaap Stam, Nemanja Vidic ini mengatakan kalau ada hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dari situ gua ambil kesimpulan secara ringan amatiran bahwa memang karakter, disiplin, mental itu dibangun betul oleh Sir Alex Ferguson. Dan hal-hal itu ternyata mencakup hal-hal kecil, hal-hal detail. Potong rambut, sering ikut party atau tidak. Nemanja Vidic, gue lupa, Nemanja Vidic kalau tidak salah mengatakan tentang Sir Alex Ferguson, pertama kali sebelum merekrut pemain selalu nanya, punya keluarga atau tidak, dekat atau tidak dengan keluarga, karena itu penting. Ketika pemain itu dekat dengan keluarganya, maka ada kemungkinan ya mereka itu menghabiskan waktu dengan keluarga, tidak dengan kehidupan sosial lainnya ya, keluar dan lain-lain. Dan di situ bisa menjadi hal yang sangat mengganggu ketika pemain ini terlalu banyak bersosialisasi, party-party dan lain-lain ya. Sementara ketika menghabiskan waktu dengan keluarga, ya konsentrasinya tidak terlalu terbuang jauh dalam tanda kutip dari sepak bola, dan itu yang diperlukan, fokus di sepak bola dan juga hal-hal lainnya lah. Intinya memang kultur dari klub ini runtuh semenjak Sir Alex Ferguson tidak lagi berada di Manchester United. Dan menurut gue kultur inilah yang harus dibangun lagi di Manchester United. Tanpa kultur tersebut dalam 10-11 musim terakhir, ganti-ganti manajer, ganti-ganti pemain itu juga dilakukan. Karena ketika dalam periode sulit selalu ada dua hal yang disinggung oleh sebagian besar fans. Ganti manajer dan atau ganti pemain ya. Dan menurut gue itu sudah sering terjadi selama 10-11 musim belakangan, dan Manchester United tidak kemana-mana dengan keadaan seperti itu. Mungkin akan membaik dalam 1-2 musim. Musim ketiga kita sudah tahu selalu drop lagi. Jadi konsistensi itu juga menjadi permasalahan, dan hal tersebut menurut gua pilar utamanya ada pada kultur klub. Jadi kultur ini nanti bawahannya itu adalah karakter, mental, fokus, konsentrasi dan lain-lain. Nah, selain kultur klub, oke, gue lanjutin di sini ya, karena tadi di jalan ada banyak suara dan lain-lain. Oke, selain kultur, ada juga hal yang harus diperbaiki menurut gue. Ralf Rangnick
salah satu interim, sempat menjadi kandidat konsultan pada saat itu kan dari Manchester United, sempat mengatakan setelah pertandingan menghadapi Liverpool away, di mana Manchester United pada saat itu babak belur, kalah telak, dia mengatakan bahwa memang butuh perombakan skuad. Kenapa perombakan skuad itu diperlukan, bahkan dengan jumlah yang lumayan besar ya yang disebutkan, gue lupa seperti apa, tapi yang jelas cukup banyak, 5 kurang lebih. Karena pemain-pemain yang ada itu sering sekali tidak sesuai dengan manajer atau pelatih saat itu. Artinya gaya permainan, sistem, dan lain-lain. Kenapa? Menurut gua ini ada kaitannya dengan periode atau jangka waktu dari beberapa pelatih sebelumnya di Manchester United atau manajer. Rata-rata 2 musim kurang lebih, lalu berganti lagi. Dan ternyata mengelola pemain rekrutan dalam 2 musim di Manchester United tidak cukup. Gua berkata sekali lagi ya, di Manchester United tidak cukup. Perlu waktu yang ternyata lebih panjang lagi. Pemain-pemain sebenarnya yang datang di Manchester United, sering gua katakan juga di Football United, bahwa mereka sebenarnya memiliki kompetensi, mereka memiliki skill, teknik yang bagus, yang luar biasa bahkan. Kenapa? Jadi tim rekrutmen Manchester United, scout atau pemandu bakat, ketika mereka menemukan sebuah talenta atau seorang nama begitu ya, yang direkomendasikan untuk direkrut di Manchester United, mereka tidak mungkin asal-asalan. Mereka juga memiliki mereka memiliki standar juga yang tinggi. Ataupun ketika pelatih meminta manajemen merekomendasikan nama untuk direkrut, itu juga dalam rangka untuk membantu kinerjanya di Manchester United. Hanya saja Manchester United ini berbeda dengan klub asal para pemain tersebut. Liga Inggris pun juga demikian, atau mungkin secara umum negara Inggris pun juga berbeda dengan negara asal, sehingga memang butuh waktu yang nampaknya agak panjang ini. Belum lagi ditambah ada mungkin dinamika ataupun gejolak yang terjadi ketika para pemain tersebut datang di Manchester United ya, yang membuat ada beberapa kemunduran, mungkin karena cedera, mungkin karena problem internal dan lain-lain ya. Tapi yang jelas waktunya pendek, pemain tersebut direkrut dengan harga yang bervariasi, rata-rata tinggi tentu saja dengan Manchester United tax. Lalu datanglah manajer baru, di mana manajer baru memiliki sistem permainan yang berbeda. Maka dibutuhkan lagi pemain-pemain yang bisa mengakomodir gaya tersebut. Belum tentu pemain-pemain tersebut adalah pemain-pemain dari periode sebelumnya. Nah, apakah itu harus dilakukan juga di periode Ruben Amorim? Menurut gua iya. Menurut gua iya, karena terlihat jelas ya bagaimana sistem permainan, ide dari Ruben Amorim ini berbeda, dan perbedaannya menurut gua cukup besar dari sistem 3 back formasi. Lalu gaya bermain sangat menuntut intensitas yang tinggi. Intensitas yang tinggi artinya adalah fisik juga yang cukup bagus untuk menunjang gaya permainan tersebut. Dan kalau kita tarik ke belakang di zaman dari Erik ten Hag, Ole Gunnar Solskjaer, konsistensi dari kebugaran pemain untuk bisa menerapkan intensitas yang tinggi di atas lapangan ini selalu bermasalah. Saat ini Ruben Amorim masuk di tengah musim. Tidak mungkin menurut gue ya untuk memperbaiki situasi fisik tersebut di dalam kompetisi yang sedang berjalan. Apalagi jadwal antar satu pertandingan ke pertandingan yang lain ini sangat ketat. Akibatnya apa? Ya, hasil pun juga menunjukkan bahwa Manchester United sangat-sangat kesulitan untuk mengimplementasikan keinginan dari Ruben Amorim. Nah, balik lagi nih, berarti butuh perombakan skuad, butuh pemain-pemain yang baru, iya. Namun, ini juga tidak bisa dilakukan dengan jangka waktu yang pendek. Kenapa? Bukan terkait dengan keuangan, kekuatan keuangan dari Manchester United, walaupun itu pun juga saat ini sedang dalam situasi yang tidak baik-baik saja ya. Gue pernah bikin konten video bagaimana secara keseluruhan
angka finansial Manchester United ini tidak bagus. Bahkan utang dari transfer-transfer periode-periode sebelumnya ini juga belum sepenuhnya tuntas. Lalu ada juga yang namanya PSR, ada yang namanya Financial Fair Play, yang membuat Manchester United ini sangat terbatas ketika mereka ingin melakukan perombakan dalam waktu singkat. Terus bagaimana dong? Menurut gue yang dibutuhkan adalah waktu. Waktu untuk berproses. Waktu untuk bisa merubah squad ya dalam beberapa jendela transfer. Tantangannya adalah dari satu jendela transfer ke jendela transfer selanjutnya atau ya yang berikutnya, squad Manchester United ini belum sepenuhnya terganti begitu ya, bahasanya terganti dengan absolut. Artinya apa? Ada tambal sulam di sana, belum bisa secara maksimal. Tapi ya tidak ada pilihan lain. Jadi menurut gue butuh waktu, dan waktu pun juga dibutuhkan ketika pemain-pemain baru nanti datang ya, berintegrasi dengan pemain lama, lalu harus mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Fisik tadi gue katakan, itu juga butuh waktu untuk meningkatkannya. Belum lagi dari permainan, baik itu secara individu maupun juga secara kolektif, butuh waktu. Nah, kalau dikombinasikan dengan tadi yang gue sebutkan di awal terkait dengan kultur pun juga demikian. Membentuk kultur ini menurut gue juga butuh waktu. Dan ini mungkin juga skupnya ataupun areanya lebih luas lagi. Ini akan mencakup manajemen, leadership. Ini akan sampai ke bawah menurut gue. Kultur yang dibentuk oleh mereka-mereka di eksekutif. Tanpa itu semua, ya Manchester United hanya akan mengulang apa yang terjadi 10-11 musim belakangan. Mereka mengganti manajer, mereka mengganti pemain. Bukannya mereka tidak pernah mengganti pemain, mereka juga mengganti pemain. Tapi bagaimana mentalitas, kultur tidak terbentuk secara baik, secara kuat. Dan untuk melakukan ini butuh apa? Menurut gue butuh waktu juga. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Manchester United? Kalau menurut gue secara ringan amatiran, gue bisa salah ya. Gue perkirakan sih paling tidak setidaknya 2-3 musim. Dan itu berarti ya 2-3 musim Manchester United akan berpenampilan dan mendapatkan hasil yang dinamikanya mungkin naik turun. Mungkin mereka ada satu musim gitu, ada periode mereka positif. Tapi itu belum bisa secara konsisten. Dan konsistensi ini kan sebenarnya yang dicari dari Manchester United. Karena kalau kita mencari atau melihat periode-periode sebelumnya dengan manajer-manajer sebelumnya, mereka ada kok periode positif, hanya saja tidak atau belum bisa secara konsisten. Itu dia sih menurut gue. Jadi itu tadi membahas terkait dengan ada video ya terkait dengan kultur klub yang dibangun oleh Sir Alex Ferguson dan juga pendapat dari Ralf Rangnick terkait dengan merombak skuad. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.